Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan selalu semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari perjuangan setelah kemerdekaan. Beberapa peristiwa setelah merdeka bangsa Indonesia tak henti-hentinya terus mengalami penjajahan oleh negara-negara yang ingin menguasai dan ingin memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada di bumi tercinta Indonesia. Ada berbagai peristiwa perjuangan setelah kemerdekaan, antara lain peristiwa pertempuran melawan penjajah, peristiwa agresi militer Belanda. Itu ada dua ya. Mari kita pahami dan kita pelajari. Yang pertama, pertempuran melawan penjajah. Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 antara pejuang serta rakyat Indonesia melawan pihak sekutu. Akibat pertempuran tersebut, puluhan ribu pejuang beserta rakyat Indonesia mati demi kemerdekaan. Begitu gigihnya para pejuang Indonesia untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia agar merdeka. Maka pada peristiwa tersebut, pada tanggal 10 November 1945 yang sampai saat ini yang kita kenal dengan dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Ya, tanggal 10 November itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Kemudian selain pertempuran di Surabaya, berbagai pertempuran di tempat-tempat lain seperti pertempuran Ambarawa. Diawali datangnya pasukan sekutu pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada pertempuran tersebut, Komandan Resimen Banyumas gugur. Kemudian digantikan Kolonel Sudirman yang kita kenal dengan nama Jenderal Sudirman. Berkat kerjasama yang baik, kota Ambarawa yang dikuasai oleh pihak sekutu akhirnya dapat dikuasai oleh para pejuang Indonesia. Kemudian ada pertempuran atau peristiwa Bandung Lautan Api. Terjadi kontak senjata antara para pejuang dan sekutu. Akhirnya pada ultimatum kedua tanggal 23 Maret 1946, sebelum meninggalkan Bandung, para pejuang melakukan serangan ke pos-pos sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan agar fasilitas dan bangunan tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak sekutu. Nah, makanya peristiwa ini yang kita kenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Ada lagi juga pertempuran Medan Area. Diawali datangnya pasukan sekutu pada tanggal 9 Oktober 1945. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1945, pasukan Inggris dan Nica berusaha untuk menghancurkan tentara rakyat Indonesia, tetapi berkat kegigihan para pejuang Indonesia berhasil menggagalkannya. Berhasil menggagalkan apa yang dilakukan oleh pasukan sekutu. Tentunya di sini adalah pasukan Inggris dan Nica. Nah, Nica itu adalah tentara Belanda yang ikut bersama dengan pasukan Inggris yang tujuannya tidak lain hanya ingin menguasai Indonesia. Lagi-lagi Belanda datang ke Indonesia untuk menguasai, tetapi para pejuang kita dan rakyat kita bersama berjuang untuk agar Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua adalah peristiwa agresi militer Belanda.
Perjanjian agresi militer Belanda I, Linggarjati, membuat Indonesia dan Belanda berselisih. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan serentak kepada daerah Republik Indonesia. Dalam menghadapi agresi, TNI melawan dengan membentuk daerah-daerah perang gerilya sehingga tidak semua wilayah dikuasai, tapi hanya kota-kota tertentu yang dikuasai oleh Belanda. Nah, kenapa Indonesia itu tidak setuju dengan perjanjian Linggarjati yang akhirnya berselisih dengan Belanda? Karena kalau kita yang kemarin sudah dicatat pada perjanjian Linggarjati itu, Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri dari atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Bayangkan aja, Indonesia itu luas loh. Tetapi pada perjanjian itu, Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura. Makanya Indonesia merasa dirugikan. Nah, disitulah Indonesia tidak menerima apa yang sesuai dengan perjanjian Linggarjati. Kemudian agresi militer Belanda II. Perjanjian Renville tidak membuat Belanda berhenti melakukan politik pecah belah. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Belanda melakukan serangan darat maupun udara di ibu kota RI di Yogyakarta. Ya, pada saat itu ibu kotanya adalah di Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo Adi Sucipto dibom dan diduduki oleh Belanda. Kemudian dengan situasi pada saat itu, Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pejabat tinggi negara ditawan oleh Belanda, ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Bangka. Tetapi pada akhirnya pada tanggal 28 Desember, akhir penghujung bulan Desember 1949, Presiden serta beberapa tokoh dibebaskan. Akhirnya Bung Karno kembali, Bung Karno dan Bung Hatta serta para pejabat negara kembali ke Jakarta dan disambut riuh oleh rakyat Indonesia dengan sorak-sorak gembira dan menyambut Bung Karno dengan ucapan merdeka, merdeka. Ya, seperti itu. Nah, perjanjian Renville ini sama dengan perjanjian Linggarjati sebelumnya. Perjanjian Renville itu juga merugikan Indonesia. Karena pada perjanjian itu juga Indonesia merasa dirugikan karena Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Ya, kemudian juga tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Nah, makanya para pejuang dan rakyat Indonesia tidak setuju dengan itu karena luasnya wilayah Indonesia tidak mungkin hanya diakui atas beberapa wilayah saja. Nah, demikianlah materi yang kita pelajari tentang perjuangan setelah proklamasi Indonesia atau perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.